memposisikan diri saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Saya tahu juga ini berat sebenarnya. Lagi-lagi harus dikasih pertanyaan seperti ini, ya aku bilang ini berat. Aku udah bilang sama dia berapa kali, ini berat. Tapi apapun langkah yang saya ambil, harapan saya itu yang terbaik bagi kami, bagi saya, Mas Kiwil dan Bunda Rohimah. Karena saya mau semua baik-baik. Bukan satu dua orang yang bilang settingan, tapi intinya yang tahu yang kebenarannya siapa. Orang kan di luar sana cuma mencuit-cuit. Sebaik apapun orang, pasti ada aja yang coba-coba mengkorek-korek hal-hal yang di luar itu. Tapi saya bilang apapun itu pandangan orang terhadap saya dan kehidupan pribadi saya bersama keluarga atau orang-orang yang saya kasihi, cintain, itu biarlah menjadi bagian kami, bagian penting dari hidup kami, dan gak ada settingan. Ya kali kita mempermainkan pernikahan, gak ada. Kehidupan itu mungkin ini settingan by God, settingan dari Allah, dari Tuhan. Memang kalau benar-benar Mbak Rohimah kan nanti tanggal 20 sidang. Kalau misalkan dia memutuskan untuk itu bercerai, ada rasa berbalik. Kalau bisa sih jangan. That's why aku mengambil langkah untuk mundur, karena harapan saya besar, harapan saya bahwa semua bisa kembali sedia kala, bisa Mbak Rohimah bisa menerima lagi kembali Mas Kiwil. Ya namanya walaupun gimana pun kan mereka udah susah senang suka duka bersama selama kurang lebih 22 tahun. Jadi itu kayaknya kalau harus berpisah, mereka itu kayak buat saya juga kayak kesedihan juga. Masih ada komunikasi nggak sih dengan Kiwil sendiri? Masih komunikasi masih. Kalau ketemu langsung apa yang membuat legowo untuk mau mundur? Siapa? Apa yang membuat itu? Saya sebelumnya kan ketika udah ketemu sama Bunda Rohimah, saya menyadari benar-benar, saya tahu ternyata saya memposisikan diri saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, ketika udah ketemu sama Bunda Rohimah, saya menyadari benar-benar, saya tahu ternyata saya memposisikan diri saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Saya tahu juga ini berat sebenarnya. Lagi-lagi harus dikasih pertanyaan seperti ini, ya aku bilang ini berat. Aku udah bilang sama dia berapa kali, ini berat. Tapi apapun langkah yang saya ambil, harapan saya itu yang terbaik bagi kami, bagi saya, Mas Kiwil dan Bunda Rohimah. Karena saya mau semua baik-baik. Komunikasi Mas Kiwil ngerayu untuk balik lagi gak sih? Dia kemarin sih awalnya ya ketika saya telepon atau kita diskusi untuk itu, dia awalnya nggak terlalu ya, tapi dia balikin lagi, dia bilang saya balikin kamu sama Bunda lah. Karena ya dia bilang kalau kalian udah nyaman, udah bahagia, asalkan kalian bahagia dan keputusan, ya saya ikut aja lah, saya ikutin aja lah. Dia kan begitu agak ya segitu, tapi ya jujur saya juga sedih, beliau juga pastinya sedih. Saya tahu itu, nggak mungkin orang yang berpisah itu bahagia, nggak ada kayak gitu. Tapi intinya saya ikhlas. Ada rencana untuk ketemu keduanya kan? Bertemu dengan Mas Kiwil atau Mbak Rohimah untuk bertemu langsung? Ya pasti itu nanti next. Cuma kita lagi next time pastilah aku ingin semua baik-baik saja. Ada nggak ada hubungan saya lagi dengan Mas Kiwil? Tentunya saya mau tetap berhubungan baik dengan beliau, karena walaupun gimana Mas Kiwil lelaki baik, lelaki yang saya kenal, yang pernah saya cintai. Ya saat ini juga kalau bilang sayang, intinya ini pilihan sih. Kehidupan itu adalah pilihan. Dan kadang pilihan saya keliru mungkin atau apa, tapi whatever kemarin kalau dibilang kamu nyesal nggak sih atau apa sih yang buat, saya bilang nggak ada yang saya sesali, semua saya syukurin dalam hidup saya. Baik buruk kejadian, susah senang, kepahitan demi kepahitan yang saya lewatin, saya yakin ketika Allah atau Tuhan kasih saya cobaan tidak melebihi kemampuan saya juga akan diberi kekuatan untuk melewati itu, seperti yang udah. Jadi intinya saya mensyukurin semuanya. Kalau saya bilang kenapa Anda pilih mundur, saya punya hati, saya nggak mau hidup dibayang-bayangi rasa bersalah terhadap Bunda. Dan saya juga perempuan, saya seorang ibu. Balik lagi saya tegaskan, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai perempuan. Saya mencintai kaum saya mencintai wanita, saya mencintai dalam konotasi ya saya juga seorang wanita gitu loh. Jadi ketika juga Anda pasti memposisikan diri Anda, pasti Anda juga bisa tahu bagaimana rasanya. Sejak memilih mundur, Bunda Rohimah mungkin berterima kasih atau gimana? Ya untuk saat ini sih ya pasti adalah dia bersyukur ya, karena ya mungkin saya juga
sebagai wanita juga akhirnya mengerti gitu. Dan karena satu hal, Bunda Rohimah yang sekarang bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi. Dan saya menghargain itu, saya menghargain. Ya beliau pasti punya alasan juga, karena nggak harus sama terus kan, orang bisa berubah. Banyak hal yang membuat orang bisa berubah, enggak.